Banyak di antara kalian pasti sudah mengenal beberapa produk seperti Lifebuoy, Pepsodent, ada Dove, Cornetto, dan juga kecap bangau. Dan itu semua adalah produk dari PT Unilever. Sekarang kita akan menganalisis tentang Unilever. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai analisis PT Unilever Indonesia. Kenapa sih Unilever lebih unggul dari yang lainnya? Untuk mengetahui alasannya, yuk simak video kali ini. Unilever Indonesia berdiri pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zeepfabrieken N.V. yang berlokasi di daerah Angke, Jakarta Utara berdasarkan Akta nomor 23 dari Mr. A.H. van Ophugen, notaris di Batavia. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Kemudian perubahan kembali terjadi pada 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia tumbuh menjadi perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG terkemuka di Indonesia. Unilever Indonesia melakukan perjanjian pertama pada 22 November 2000 dengan PT Anugerah Indah Pelangi untuk mendirikan PT Anugerah Lever yang memiliki salah satu produk yaitu kecap bangau. Hingga saat ini, PT Unilever Indonesia telah memiliki 44 brand dan 9 pabrik di area Jababeka, Cikarang, Rungkut, Surabaya, dan pusatnya di Tangerang. Mari kita analisis mengenai keuangan di PT Unilever Indonesia. Saham Unilever Indonesia pertama kali dibuka untuk publik pada tahun 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1981. Pada akhir 2015, Unilever Indonesia menjadi perusahaan terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek. Meskipun saham sempat turun pada awal Maret 2020, akan tetapi pada akhir Maret 2020 kembali naik sekitar 30,9%. Pada akhir 2019 lalu, Unilever Indonesia melakukan stock split saham yang berdampak baik untuk meningkatkan volume perusahaan karena bisa menjadikan sahamnya terkesan menjadi lebih murah. Pada 2019, Home and Personal Care menjadi produk penjualan terbesar senilai 29,86 triliun atau 69,6% dari total penjualan bersih Unilever Indonesia. Dalam 9 tahun terakhir, penjualan Unilever menunjukkan tren positif dan terus bertumbuh. Total penjualan di tahun 2019 mencapai 40,87 triliun. Hal ini mencatatkan hasil pertumbuhan sebanyak 5,47% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian untuk ROE selalu menunjukkan peningkatan dalam 9 tahun terakhir dengan konsisten berada di atas 100% dan pada tahun 2019 mencapai ROE tertinggi sebesar 140%. Unilever termasuk konsisten dalam menjaga level utang perusahaan. Pada tahun 2019, Unilever memiliki liabilitas berbunga atau utang sebesar 2,92 triliun dibandingkan dengan ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 5,28 triliun. Dan hal ini menyatakan bahwa level hutang masih aman. Unilever memiliki beberapa produk yang menjadi unggulannya. Produk-produk tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori. Dan kategori-kategori tersebut berupa yang pertama ada personal care, kedua ada home care, dan ketiga ada food and drink. Untuk produk dari personal care, Unilever memiliki Axe, Close Up, Dove, Lifebuoy, Rexona, Pond's, Sunsilk, Vaseline, dan lain-lain. Sedangkan untuk produk dari home care, Unilever memiliki beberapa produk seperti Cif, Domestos, Rinso, Sunlight, Molto, Superpel, dan Fixal maupun Nipol. Untuk kategori ketiga yaitu food and drink, Unilever memiliki beberapa produk seperti Walls, Royco, Bango, Buavita, Cornetto, Magnum, Sariwangi, Lipton, dan Hillman. Yap,
Setiap perusahaan pastilah memiliki pesaing. Dibutuhkan beberapa strategi agar mampu bersaing dan lebih unggul dari pesaing-pesaingnya. Seperti juga yang dilakukan oleh Unilever Indonesia yang memiliki beberapa strategi agar mampu bersaing dengan menerapkan beberapa aspek. Yang pertama, pada aspek pilihan portofolio, Unilever menekankan pada pilihan kategori, manajemen portofolio aktif, dan juga membangun bisnis yang lebih bergengsi. Kemudian pada aspek merek dan inovasi, Unilever menekankan pada pendekatan terfokus untuk inovasi, meningkatkan efisiensi dan margin, investasi dalam pemasaran digital yang meningkat. Aspek yang ketiga yaitu pada pengembangan pasar, Unilever lebih berfokus pada rute ke pasar baru dan niaga elektronik. Pada aspek keempat, yaitu pada aspek daya gerak dan biaya, Unilever menekankan pada anggaran yang berbasis nol, dan dasar dan overhead produksi, dan juga skala pengumpulan. Sedangkan untuk aspek yang kelima yaitu teamwork, Unilever berfokus pada orang yang mampu menarik bakat, lalu orang yang mengembangkan bakat dan juga orang yang berpedoman pada nilai dan berdaya. Kemudian Unilever merupakan prinsip-prinsip pertumbuhan dalam strategi bersaingnya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip konsisten, yaitu konsisten dalam pertumbuhan penjualan, margin operasi inti, dan arus kas bebas dengan secara terus-menerus berinvestasi dalam rantai pasokan, merek dan pemasaran, dan juga karyawan dan IT. Kan pada prinsip kompetitif, Unilever menekankan pada peningkatan dalam produksi yang berkelas dunia untuk menghemat biaya dan imbal hasil yang lebih tinggi. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab. Dari beberapa kategori produk, Unilever memiliki pesaing yang berbeda-beda di setiap kategorinya. Pesaing-pesaing tersebut seperti P&G, Wing, Nestle, dan Indofood. Pada kategori Home and Personal Care Industry, Unilever bersaing dengan P&G. P&G memiliki beberapa produk seperti Head & Shoulders, Olay, Pantene, Well Abron, Gillette, Oral-B, Head & Pampers, yang bersaing dengan produk-produk dari Unilever seperti Sunsilk dan Clear. Kemudian pada kategori Food and Beverage Industry, Unilever bersaing dengan Nestle, Indofood, dan juga Wings. Dalam persaingan ini, dalam kategori makanan, Unilever bersaing dengan Wings dan juga Indofood. Sedangkan pada kategori minuman, Unilever bersaing dengan Nestle. Salah satu produk dari Wings yang bersaing dengan Unilever adalah kecap sedap yang bersaing dengan kecap bangor. Tapi produk-produk Unilever memiliki keunggulan seperti melakukan inovasi dan brand baru, slogan yang menarik, dan juga produk yang dimiliki oleh masyarakat. Saat ini setiap perusahaan dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Lalu bagaimana strategi yang diterapkan untuk menghadapi pandemi ini? Unilever berfokus pada perlindungan kesehatan, perlindungan keselamatan, dan kesejahteraan karyawan. Tidak hanya itu, untuk mengatasi pandemi, Unilever berfokus pada prioritas stock keeping unit dengan cara meningkatkan produksi hand sanitizer Lifebuoy hingga 100 kali, meluncurkan brand sahaja untuk kebutuhan umat muslim, dan juga Unilever Home Delivery. Dan itulah beberapa penjelasan mengenai alasan kenapa Unilever lebih unggul dari pesaing-pesaingnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kali ini. Terima kasih.